Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat serta baik-baik saja di hari ini. Hari ini adalah pekan biasa ke-16. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Immanuel Gracius Purwo Hartoko SVD. Bersama saya Bernadette Marita. Kami akan menemani Anda semua sampai dengan di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Gracius yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai, selamat pagi Ibu Marita. Selamat pagi sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Tuhan memberkati Anda sekalian, sehat secara iman. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan disampaikan oleh Romo Gracius. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu bahwa kami kau berkati dengan bermacam-macam berkat yang kau berikan dengan caramu. Terutama kami kau berkati dengan firman-Mu, karena engkaulah firman yang maha agung dan maha kuat. Kami juga akan membuka hati kami, pikiran kami untuk firman yang akan kau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu turun atas kami, melekat dalam hati kami, dan menjadi kekuatan dalam perjalanan iman kami. Semoga pewartaan firman pada hari ini menjadi pegangan yang luar biasa dalam menapaki panggilan hidup kami, dalam menemukan Engkau dalam pekerjaan kami sehari-hari, dalam hidup sehari-hari. Semoga oleh pewartaan kami yang kau berikan dalam kesempatan yang sangat indah ini, kami diteguhkan oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini ialah jangan takut, tetaplah berdiri. Perhatikanlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja. Bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 18. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa telah kita biarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian Fir'aun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Fir'aun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh.
Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Maka mereka membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Maksudmu, apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihat hari ini, takkan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara aku akan menegarkan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun dan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu lah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan dalam laut teberau. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai 42 yang akan disampaikan oleh Romo Gracius untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama perenungan yang akan disampaikan oleh Romo Gracius untuk kita semua. Silahkan Romo. Baik, terima kasih Bu Marita dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Senang untuk bersua dan kemudian kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang sebenarnya setiap waktu, hari demi hari, liturgi Katolik memberikan secara luar biasa energi dalam sabda yang diberikan kepada kita. Baik, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja berada, kita akan masuk dalam fase pertama di mana bacaan pertama dan juga Mazmur tanggapan adalah satu kaitan. Jadi satu kaitan yang sangat luar biasa, Ibu. Bahwa teks ini menceritakan bagaimana kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan kemenangan mereka di Laut Merah. Lalu apa yang terjadi? Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Tapi disinilah Tuhan sungguh-sungguh luar biasa mendampingi mereka. Bagaimana Tuhan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan selamat di tanah kering. Lalu orang Israel mencoba untuk mengikuti Tuhan, mengenal lebih dekat. Lalu Tuhan kembali menutup laut itu dan menenggelamkan mereka. Jadi yang mengejar orang Israel. Namun ada hal yang sangat indah, Ibu Marita dan bersama juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, dari bacaan pertama dan juga Mazmur tanggapan ini saya mencatat bahwa ini adalah sebenarnya fase-fase kehidupan manusia yang tertuang dalam bacaan pertama dan Mazmur tanggapan tadi. Bagaimanakah kita mampu untuk mendalami teks ini? Baik secara tekstual Injil, teks ini kan peristiwa sejarah Musa menghantar bangsa Israel keluar dari Mesir itu di kisaran abad 15 sampai 13 sebelum Masehi, atau kisarannya mungkin ya kalau gampangnya antara tahun 1313 atau 1313 sebelum Masehi. Ini jadi sangat menarik.
Nah, perjalanannya bisa dilihat fase-fase yang sangat indah, saudara-saudari, sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Fase pertama adalah bahwa dalam hidup manusia seringkali kita bermimpi tentang situasi yang indah, yang membahagiakan, yang menyentosakan, yang menyenangkan dan sebagainya. Tetapi ternyata dalam kehidupan kita seringkali kita hidup dalam perbudakan. Di fase pertama. Entah itu perbudakan karena kemiskinan, karena kebodohan, karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena sosial, karena politik, atau bahkan sistem yang menekan dan memberi keuntungan untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, fase pertama ini kita lihat. Perbudakan bangsa Israel di Mesir adalah satu perjalanan etik yang luar biasa tentang perjuangan manusia menuju kehidupan baru. Nah, inilah fase yang sangat indah bahwa kita berjuang untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, yang membahagiakan. Tapi ternyata bahwa hidup kita seperti itu, Ibu dan saudara-saudari ya. Jadi kita mengalami fase pertama bahwa ada kerinduan, tetapi kok ternyata kita mengalami situasi seperti itu. Lalu apa yang terjadi berdasarkan firman Allah perjanjian lama ini? Fase kedua adalah bahwa kita ingin mengalami pemerdekaan hidup. Kita ingin disembuhkan, kita ingin juga secara ekonomi, secara finansial, dan sebagainya kita ingin. Lalu pertanyaan, apakah kita mampu untuk melepaskan diri dari kungkungan perbudakan seperti bangsa Mesir ini? Apakah kita mampu sendiri atau membutuhkan orang lain? Ya, ini fase kedua. Dan ternyata adalah ditampilkan Musa itu menjadi juru selamat bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ia membawa bangsanya keluar dari Mesir. Jadi di sini Ibu kita bisa lihat bagaimana perjuangan bangsa Israel ternyata mungkin dia tidak dari dalam dirinya sendiri dia tidak bisa. Tetapi ada orang yang mampu untuk hadir menyelamatkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Andai kata tidak ada orang, mungkin institusi atau organisasi atau apapun yang mampu membawa seseorang terbantu keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Ini fase yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi menarik juga. Saudara-saudari, sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Di fase ketika bangsa Israel keluar, ternyata tidak semua pihak senang untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Termasuk orang-orang Israel yang keluar ini. Tidak ada yang tidak senang dalam hidup kita juga. Misalnya, Fir'aun dan rakyat Mesir mengetahui bahwa bangsa Israel telah melarikan diri. Dan hati mereka berubah menjadi jahat terhadap bangsa Israel. Kenapa mereka keluar dari Mesir? Ini berarti ada kerugian, baik secara negara, secara kerajaan, atau apapun. Karena ketika orang Israel keluar dari Mesir, siapakah yang akan mereka jadikan budak untuk membantu mereka? Ini fase yang sangat luar biasa, bahwa tidak semua perjalanan menuju pemerdekaan itu mendapat tanggapan yang positif. Selalu ada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan, bahkan terhadap sesuatu yang baik ini. Jadi kita bisa lihat dalam fase ini bagaimana perjuangan bangsa Israel mengalami seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Ibu Marita dan juga sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Ada fase di mana kita dihadapkan pada sesuatu pilihan. Di fase ini, hidup itu selalu punya pilihan. Ketika kita diserang oleh musuh, ketika ada hambatan, rintangan, atau tekanan hidup, sakit, penyakit, atau apapun, ada pilihan. Apakah kita menyerah, atau putus asa, atau kita kembali menjadi budak dari kemiskinan, dari kebodohan, budak dari tirani yang ada? Nah, ini fase yang sangat krusial, di mana kita mengalami fase itu. Saya menyerah, saya putus asa, atau saya berjuang di dalam iman. Jadi
ternyata kita mengalami gambaran yang sangat indah bahwa hidup dalam Tuhan dan mengandalkannya setia dan taat tetap berjuang dalam hidup. Bangsa Israel ketakutan saat melihat pasukan Mesir mengejar mereka. Tapi Musa meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut. Luar biasa. Dan disinilah kemudian fase itu berlanjut. Fase kelima kalau kita mencatat, bila Tuhan bertindak untuk Israel atau umatnya dan untuk pembenci. Luar biasa, jika Tuhan sudah bertindak, segala sesuatu mungkin terjadi. Nah, kita lihat bahwa bangsa Israel menyeberang Laut Merah dengan aman di tanah kering. Itu untuk mereka Israel. Sementara air laut menjadi dinding bagi mereka di sebelah kanan dan kirinya. Itu untuk bangsa Israel. Tuhan bertindak untuk bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan tentara-tentara Mesir? Tuhan mengacaukan pasukan Mesir dan menenggelamkan mereka dalam laut. Luar biasa ini. Kalau Tuhan sudah bertindak. Lalu kalau kita mengalami seperti ini, apa yang terjadi, Ibu? Apa yang terjadi? Nah, fase ini adalah kalau kita lihat Mazmur tanggapan tadi, maka inilah fase ke-6. Kita mampu menyanyikan lagu syukur kita. Nah, seperti di Keluaran bab 15 ayat 1 sampai 2 di Mazmur tanggapan tadi. Lalu atau sebelumnya, Musa dan bangsa Israel menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan atas kemenangan mereka. Musa berkata, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Luar biasa, jika Tuhan sudah bertindak, lalu kita menyanyikan lagu syukur. Fase berikutnya adalah puncak iman kita. Ibu dan sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Puncak iman. Pengalaman kita akan Allah. Disembuhkan, dimerdekakan. Membuat kita memberi nama baru, identitas baru untuk Tuhan. Sesuai dengan pengalaman pribadi. Atau dalam bahasa Inggris, bahasa spiritualnya adalah the personal experience of God. Pengalaman pribadi akan Allah. Melalui mungkin aneka macam. Seperti brainstorming, pengalaman menggetarkan, pengalaman dicintai, pengalaman diselamatkan, pengalaman diteguh, dimerdekakan. Ini luar biasa. Apa yang terjadi? Orang Israel menemukan Allah dan memberikan nama identitas. Kita juga sama. Orang Israel luar biasa dalam nyanyian itu. Tuhan itu kekuatanku. Ya, kita lihat identitas, oh Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu mazmur, maka kita bermazmur terus. Itulah namanya. Lalu ketika kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau, apa yang terjadi? Samudra raya menutupi mereka, air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Dan tangan Tuhan, tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasamu, tangan kananmu ya Tuhan menghancurkan musuh. Jadi ini luar biasa, satu permenungan yang sangat indah dari teks bacaan pertama ini sampai dengan Mazmur tanggapan. Bahwa hidup manusia mengalami seperti ini, keluar dari tekanan hidup, ada yang menolong, perjalanan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa, sampai kita menemukan pengalaman itu adalah Allah yang membebaskan. Dan dari sana pengalaman itu menjadikan kita tahu siapa Allah kita dan memberi nama secara khusus. Demikian bagaimana kita cara membaca dari sabda Tuhan, bacaan pertama dan Mazmur tanggapan. Demikian Ibu Marita dan juga sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani Katolik, mari kita resapkan dan renungkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Gracius untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat oase rohani Katolik, kita berjumpa lagi dalam siaran oase rohani Katolik. Masih bersama kita Romo Immanuel Gracius Purwohartoko SVD dan saya Bernard Marita yang akan menemani Anda semua sampai dengan di penghujung acara nanti.
Baiklah, kita menyimak permenungan bagian kedua yang akan disampaikan oleh Romo Gracius. Silahkan Romo. Baik, terima kasih Bu Marita dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Kita melanjutkan satu rangkaian yang sangat indah dari bacaan hari ini. Bahwa teks Injil Matius 12 ayat 38 sampai 42 itu berisi percakapan antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Disinilah kemudian kita bisa mendalami secara luar biasa di mana bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini meminta tanda dari Yesus. Tapi Yesus menolak dan mengatakan bahwa tanda yang akan diberikan hanyalah tanda Nabi Yunus, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Yesus juga menegaskan bahwa orang-orang Niniwe dan Ratu Sheba akan menjadi saksi terhadap generasi ini. Karena mereka bertobat dan mencari hikmat. Sedangkan generasi ini menolak Yesus yang jauh lebih besar. Nah, bagaimanakah kemudian kita mampu menanggapinya dalam kerangka hidup harian kita? Ini juga sangat indah. Bahwa ada beberapa bagian yang sangat luar biasa. Bagian pertama adalah bahwa pada dasarnya setiap orang itu punya kekuasaan, punya power masing-masing di tempat masing-masing. Jadi satpam punya kekuasaan sendiri, lalu tukang parkir bahkan punya kekuasaan sendiri karena ada wilayahnya. Dan seringkali kekuasaan ini ingin dibuktikan atas identitas atau status atau kedudukan yang sangat luar biasa. Nah, di dalam ayat 38-39 kita lihat bagaimana ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda dari Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus dan ingin buktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus menolak mereka dan mengatakan bahwa tanda yang akan diberikan hanya tanda Nabi Yunus, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Jadi bagaimana kita lihat bahwa seringkali orang ingin menguji. Padahal itu hanya sebuah pengujian yang mungkin ingin menjatuhkan. Bukan tentang sebuah kebenaran, keadilan, dan keindahan yang luar biasa. Orang hanya ingin menguji. Ya, kita semua juga mungkin sama. Ingin menguji orang lain seberapa hebatnya mereka. Jadi hidup itu hanya sebagai pengujian, lalu kita berdiskusi, atau mungkin kalau kita lihat di YouTube ya, bagaimana orang menang dan kalah dalam pengujian itu hanya sampai ke arah sana gak hidup? Tidak. Oleh karena itu bagian kedua sangat indah bahwa ada begitu banyak saudara-saudari, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu Marita bahwa tidak semua harus dibuktikan. Terlebih mereka yang membenci. Terlebih bagi mereka yang kelompoknya berseberangan. Baik secara politik, secara kedudukan, visi dan misi. Ingat ini. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan kita, yang berseberangan alur pikiran, jalan, bahkan juga dalam iman. Ngapain gitu ya? Karena apa? Karena setiap orang dalam posisi tertentu ada yang namanya mungkin secara politis disebut dengan vested interest. Bahwa kelompok-kelompok ini punya kepentingan pribadi, punya kepentingan golongan. Dan ketika berhadapan yang tidak sesuai, itu kita ingat zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang orang-orang sudah tidak punya HP jadul. Karena kita dulu kan masih ada SMS ya Bu ya. Kita masih punya SMS saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik. Tapi SMS ini singkatan dari apa sih sebenarnya? Susah melihat senang. Atau senang melihat susah. Nah kan gitu. Jadi bagaimana situasi-situasi yang ada. Nah kelompok ini orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat. Ini senang kalau Yesus terjebak. Kebiasaan mereka itu ya. Senang kalau Yesus terjerumus. Senang juga mungkin ke Anda sebagai orang Katolik. Dijebak dengan pertanyaan yang bahkan tidak dapat terjawab. Orang senang kalau begitu kamu ikut saya. Nah ini kan jebakan-jebakan yang sangat luar biasa. Tapi Yesus luar biasa. Dia tidak terpengaruh
Apa sih yang harus dibuktikan? Karena ada pembuktian dari Yesus yang demikian hebat nantinya. Nah, maka kemudian pendalaman yang jauh lebih kuat adalah bagian ketiga. Bagaimana bagian ketiga ini kita lihat bahwa Yesus memurnikan pikiran orang yang belum mengenalnya lebih dalam. Nah, inilah penting. Bagaimana kita memahami ini? Di ayat 40 misalnya, Yesus menggunakan perumpamaan tentang Yunus yang berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam untuk menggambarkan apa? Kematiannya, pemakamannya, dan kebangkitannya. Lalu di ayat 41 dan 42, Yesus menyatakan bahwa orang-orang Niniwe yang bertobat setelah mendengarkan khotbah Yunus dan Ratu Sheba yang datang dari jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo akan menjadi saksi terhadap generasi ini. Mereka akan menghakimi generasi ini karena mereka menolak Yesus yang jauh lebih besar dari Yunus dan Salomo. Nah, saudara-saudari, sahabat-sahabat oase rohani Katolik, inti dari perikop ini adalah bahwa kita berjumpa dengan Yesus yang adalah Mesias. Dan tanda yang paling penting adalah tanda kematian dan kebangkitan Yesus sendiri. Generasi yang menolak Yesus akan dihakimi karena mereka tidak percaya kepadanya meskipun mereka sudah mendapat banyak bukti. Jadi harusnya mereka mengalami pertobatan ini. Nah, dari perenungan ini ada beberapa pesan penting yang dapat kita lihat. Bahwa liturgi hari ini mengajak kita untuk apa sebenarnya? Untuk bersyukur atas keselamatan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita terima. Kita bersyukur pengalaman ini. Entah pengalaman itu adalah pengalaman dalam proses menuju kesempurnaan keselamatan itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita diajak untuk berani menjauhi panggilan Tuhan dalam hidup dengan iman dan kerendahan hati. Sebuah ketaatan yang menghasilkan Allah bekerja, Allah bertindak. Dan itu memampukan kita untuk menyebut nama Tuhan dengan cara kita masing-masing. Luar biasa. Dan disinilah kemudian kita mengalami proses pemuritan yang sejati, yang dengan proses pengalaman kasih, pengalaman pengorbanan Yesus di dunia, dan kita selalu mengingat bagaimana karya Tuhan membebaskan kita, Tuhan bertindak, kita menemukan nama baru, dan pada akhirnya kita berjumpa Sang Mesias itu sendiri, Sang Juru Selamat yang sangat luar biasa. Maka kita mengalami satu perwujudan yang sangat indah dari teks ini. Demikian, Ibu. Terima kasih Romo. Romo, apakah saripati dari bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil pada hari ini, Romo? Oh, itu sangat luar biasa. Baik, sahabat-sahabat oase rohani Katolik di mana saja Anda berada, dari 3 teks, yaitu bacaan pertama, kemudian Mazmur tanggapan, dan Injil, saya akan menggambarkan satu gambaran yang sangat indah dan terpenting dalam konsep pada hari ini. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, sahabat-sahabat oase rohani Katolik di mana saja Anda berada. Setiap kita memimpikan, menggambarkan bahwa ada hidup yang luar biasa. Kita ingin berbahagia, kita ingin sukses, kita ingin menjadi juga berhasil secara ekonomi, secara keluarga dan sebagainya. Tetapi nyatanya ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan. Bahkan kita terkurung dalam perbudakan-perbudakan duniawi. Kita sulit untuk melepaskan diri. Mungkin karena kita miskin, mungkin karena kita sakit-sakitan, mungkin kita terbelenggu oleh sebuah sistem yang membuat kita tidak bisa merasakan bebas. Hari ini Tuhan menjawab sesuatu yang sangat indah sebagai proses. Selalu ada orang-orang, selalu ada organisasi, selalu ada institusi yang mampu berjuang untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih baik menuju kebahagiaan ini. Saudara-saudari, bahwa kita berjalan
dalam kekuatan Tuhan. Tidak berarti seketika Anda dibebaskan dari perbudakan-perbudakan duniawi ini, Anda langsung merasa santai. Tidak. Karena terus berjuang seperti bangsa Israel, terus berjuang di dalam kesulitan hidup mereka. Terus berjuang untuk melawan segala kekurangan mereka. Tetapi disinilah ketika kita mampu beriman, percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kesetiaan dan ketaatan umat untuk berjalan dalam nama Tuhan menghasilkan kekuatan iman yang sangat luar biasa. Yaitu Allah bertindak untukmu sendiri dan juga mungkin untuk lawan-lawanmu. Setan-setan dunia atau apapun namanya. Jika Tuhan bertindak, maka pembebasan akan terjadi secara luar biasa. Inilah pengalaman yang sangat-sangat kuat. Dan kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami juga pengalaman pribadi akan Allah, dan kita menemukan nama baru untuk seluruh perjumpaan kita dengan Allah. Orang yang disembuhkan mungkin berjumpa dengan Allah lalu mengatakan, engkaulah dokterku. Orang yang terpukau karena bahwa di dalam Allah kita menemukan pengetahuan, Tuhan adalah guruku. Tuhan membuat saya bisa menyanyi tentang lagu kehidupan, Tuhan engkaulah mazmurku. Atau apa saja kita mengalami pengalaman akan Allah yang sangat luar biasa. Dan disinilah pengalaman itu mencapai puncaknya. Siapakah yang harus kita ikuti? Dan gambaran yang pada hari ini sangat kuat adalah kita berjumpa dengan Yesus, Sang Mesias. Tidak perlu pembuktian yang sangat luar biasa, tetapi kehadirannya, kedatangannya, kerelaannya untuk menebus manusia, dalam kematiannya, pemakamannya, dan kebangkitannya, menunjukkan bahwa ia lebih besar dari segala-galanya. Bukankah kita akan menjumpai pengalaman yang demikian? Jika Anda, saudara-saudari, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik mengalami seperti itu, maka hari ini juga kita mengalami berkat-berkat berlimpah atas bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Romo, bagaimana cara kita dapat membedakan antara berserah kepada Tuhan dengan pasrah dalam menjalani hidup ini, Romo? Bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi ada pengalaman-pengalaman perjalanan. Ini kan pengalaman pada saat Yesus bersama dengan manusia-manusia sejarah pada zamannya. Tetapi setelah Yesus tidak ada, maka dia akan memberikan roh. Jadi dia akan menuntun kita, memberikan roh kebijaksanaan yang memberikan pencerahan. Nah, dalam fase inilah kemudian kita harus mampu untuk mendengarkan Allah dalam keheningan. Ini yang disebut dengan kontemplasi. Jadi kemampuan seseorang untuk mampu mendengarkan Allah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, Ibu, untuk pengalaman-pengalaman itu, sehingga kita tidak mampu untuk punya waktu mendengarkan suara Allah untuk sebenarnya apa. Dalam konteks rohani ini yang disebut dengan pembedaan roh. Ini yang disebut dengan discernment. Manusia yang mampu untuk berdiscernment. Heninglah sejenak, lihatlah, letakkan semua kepenatanmu, letakkan semuanya. Dan dalam fase-fase ini kita mungkin diajarkan oleh begitu banyak santo-santa terhadap itu untuk sebuah proses permenungan yang sangat hebat. Diamlah sejenak, lihatlah, pilahlah mana yang baik, yang buruk, karena semuanya ada dalam hati kita dan suara itu akan menjadi berkat bagi kita. Demikian, Ibu. Terima kasih, Romo. Romo, apakah wajar jika kita berniat untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tapi masih memiliki banyak kekhawatiran, Romo? Kekhawatiran selalu, itu namanya manusiawi. Sangat manusiawi. Bahkan perjalanan bangsa Israel, kalau kita lanjutkan ini, adalah pengalaman di mana naik turunnya. Dan dalam kitab suci juga diketengahkan bagaimana naik turun ini. Ketika nanti kita lanjutkan bangsa Israel ditinggal oleh Musa untuk ke gunung. Bangsa Israel mengalami kekhawatiran lalu menciptakan Allah lain dalam patung-patung berhala dan sebagainya. Dan dalam kita juga sama. Kita mengalami secara manusiawi
kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang sangat sangat manusiawi. Tapi bagaimana cara menjawab ini? Apakah kita memiliki satu keyakinan tentang pasrahan dalam doa dan sebagainya? Ada begitu banyak pengalaman umat yang saya jumpai, terutama selama kurun waktu 27 tahun saya sebagai seorang imam, yang membuktikan bahwa ada kalanya Tuhan memberikan kesempatan sangat pendek waktu untuk tiba-tiba kita merasakan kegembiraan dan sukacita. Ada waktu yang sangat panjang. Seperti kalau kita baca dalam Matius misalnya tentang yang Yesus berjalan di atas air, ya. Jadi murid-murid Yesus mengalami kegelisahan karena angin syakal dan Yesus datang. Lalu di sana dikatakan Yesus datang jam 3 dengan cara berjalan. Andai kata dalam kegelisahan itu kita bahwa angin syakal hidup kita itu jam 2:55, itu kan pengalamannya menjadi sangat pendek, Ibu. Ya, menjadi sangat pendek 5 menit. Tapi kalau ketika mereka baru masuk dan itu ada misalnya jam 11 atau jam 12 malam, berapa lama? Jadi ada kalanya kita sampai pada satu nyanyian, ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Atau kita katakan cara Tuhan pasti yang terbaik. Nah, inilah bagaimana satu pengalaman iman yang bangsa Israel alami dan juga perjalanan para murid bersama dengan Yesus. Demikian indahnya, Ibu, ya. Terima kasih Romo. Sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dan renungkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Gracius pada hari ini. Maka dengan demikian, usahlah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Semoga Anda semua tetap bersemangat, tetap tersenyum di dalam kehidupan ini. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan dari Romo Gracius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih kami haturkan kepadamu bahwa Engkau memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk meresapi dan mendalami firman-Mu, untuk mengalami juga pengalaman menyejarah bangsa Israel, juga orang-orang sejaman Yesus. Kami ingin agar pengalaman itu juga hadir, kami alami saat ini, menjadikan kami orang-orang yang beriman, berjumpa dengan Allah, mampu untuk mengungkapkan siapa Allah itu dalam pengalaman iman kami, dan kami meyakini Mesias Agung dalam diri Yesus yang sungguh-sungguh menyelamatkan. Semoga firman Allah pada hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, yang akan kami laksanakan sebagai murid-murid Tuhan sendiri dalam kehidupan nyata kami. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita sekalian hidup, karya, usaha, rahmat panggilan kita, mereka yang kita kenangkan dalam doa, dilindungi dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu Marita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.